Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama HPLN, kedua BES, ketiga SMRA, keempat BSDE, kelima Link, keenam MNCN, dan ketujuh BMTR. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada HPLN yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,43% ke harga 168. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA mantul dari supportnya 164. Walaupun volume nggak kelihatan, tapi di hari-hari sebelumnya volume semakin meningkat dan dia terus turun, tapi turunnya pelan-pelan ya. Jadi menurut saya masih aman ya. Yang penting APLN masih di atas 164 ya, maksimal toleransi 160. Kalau di bawah 160 cut aja ya, karena potensi ke 150. Jadi APLN juga masih di area support sideway-nya. Range sideway ada di 164 dan resisten di 184. Ada sekitar upside di 20 poin. Jadi kalau ditarik dari bawah ke atas lumayan 11%. Jadi ya potensi adalah di 7-8% kalau mau swing trade di saham APLN. Tapi ya sesuaikan ya strategi dan bagaimana membuat trading plan-nya, dan harusnya memang APLN minggu ini potensinya ke atas, apakah bisa sampai 184 atau di pertengahannya ini aja ya, di daerah 100. Kalau dilihat sini ya di 170 sampai 174 lah arah APLN. Ya, seperti itu untuk APLN. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, garis biru masih di bawah 0. Jadi lihat hari Senin lah. Kalau hari Senin bisa tutup di atas 170, peluang bagus APLN. Karena hari Jumat kemarin APLN membuat candle bullish engulfing dan di penutupannya juga di harga tertingginya. Jadi seperti itu untuk APLN. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BES yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 156 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES di hari Jumat gagal breakout EMA 200-nya yang saat ini di harga 158. Sempat menyentuh tapi kemudian tetap tutup di bawahnya. Jadi untuk minggu ini BES masih ada peluang kembali menguji 158 EMA 200-nya. Kalau itu mampu di breakout atau minimal tutup aja di atas 159 atau 160, peluang bagus BES akan mengarah ke resistance sideway-nya di harga 165. Jadi apakah bisa spekulasi buy BES di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah supportnya ini, supportnya ada di 154, ya bisa aja ya cut loss aja di bawah low-nya hari Kamis. Misalnya low hari Kamis ada di 153. Jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 150 atau 151. Bisa seperti itu. Dan targetnya buat trading plan-nya ya terdekat 160, kalau mampu lewat ya ke 165. Jadi seperti itu untuk BES. Masih indikator MACD membentuk dead cross tapi melandai di bawah 0. Tinggal menunggu besok lah. Kalau di hari Senin mampu rebound, harusnya garis biru akan golden cross ke atas. Jadi seperti itu untuk BES. Kondisi sekarang BES masih sideway, dan BES ini sudah sideway dari 4 Februari 2021 ya. Jadi sudah sekitar 1 bulan sideway. Jadi ya harusnya sideway BES ini ya, ini dia di daerah bawah ini harusnya minimal bisa ke 165 dalam seminggu ini. Jadi seperti itu untuk BES. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali, silahkan dibuat strateginya atau dimodifikasi juga bisa, yang penting bisa cuan untuk Bapak Ibu ya. Seperti itu aja untuk BES. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada SMRA yang di hari Jumat ditutup naik 4,68% ke harga 1005. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham SMRA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA
membuat candle rejection ya, dan juga memang tak terpantau juga ya karena punya saham lain, dan terlihat ini dia membentuk candle doji saat menyentuh 920 support yang saya tarik garis, dan SMRA kembali ke 1000. Jadi apakah peluang bagus? Harusnya bisa lanjut karena volume SMRA besar di hari Jumat ya, signifikan, dan terdekat ke 1050 sampai 1070 itu potensi untuk SMRA. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Udah terlalu tinggi ya karena udah jauh dari support. Kalau ditarik up downside-nya sudah 9%, bisa cut loss di 945 bisa, cuman resikonya bisa ke trigger dan nanggung karena di bawahnya ada support neckline-nya ya. Bisa juga dikatakan ini head and shoulder ya. Dan ini dia membuat candle rejection, itu pertanda SMRA mau mempertahankan neckline head and shoulder-nya, dan harusnya memang ke atas. Yang punya dari di bawah pasang trailing stop aja ya untuk jagain profit yang sudah ada. Jadi minggu ini peluang SMRA kalau market mendukung arahnya ke 1050 sampai 1070. Indikator MACD masih di atas 0 walaupun membentuk dead cross, tapi melandai bukan mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk. Tapi kalau besok SMRA bisa lanjut naik 2 candle lagi ya mungkin akan terbentuk bar chart di atas 0. Jadi seperti itu untuk SMRA. Peluang yang bagus yang punya daerah atas, bagaimana yang beli daerah 1000 apalagi di 1050, 1060 hot aja. Potensi masih bisa ke atas dan bisa lebih tinggi ya. Target saya kalau dilihat histori sebelumnya bisa SMRA ke 1200 dalam ya kita pasang 2 sampai 3 bulan ke depannya. Ya, seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BSDE yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,14% ke harga 1190. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSDE didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE juga mantul dari support ya, walaupun nggak sampai support, dia langsung kembali ke atas membuat candle hammer di hari Kamis, dan di hari Jumat dia sempat koreksi dulu ke bawah ya, tapi kemudian dibawa naik ya. Koreksi ini menutup gap sepertinya, dan harusnya BSDE minggu ini juga kembali menguji 1220-nya. Alangkah bagusnya kalau BSDE bisa tutup di atas 1220 di atas EMA 60-nya garis hitam ini. Jadi peluang bagus untuk BSDE, harusnya bisa lanjut sampai 1285 menguji resisten sideways yang terbentuk dari Desember 2020 ya. Ini udah hampir 4 bulan BSDE sideways, dan terhitung juga BSDE sudah 3 bulan sideways ya, dari Desember sampai Maret ini. Ya, ini udah di daerah support, harusnya memang BSDE ini ke atas ya. Tapi ada resisten minornya di 1220. Kalau dia gagal breakout 1220, BSDE ke bawah lagi. Dan yang punya dari daerah bawah pasang trailing stop. Kalau BSDE gagal 1200, mending take profit dulu ya karena potensinya ke bawah. Jadi seperti itu untuk BSDE. Peluang minggu ini juga harusnya bisa lanjut terdekat menguji 1220. Kalau mampu lewat, arah selanjutnya ke 1285. Jadi seperti itu untuk BSDE. Indikator MACD masih mengarah ke bawah tapi melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume mulai meningkat 4 hari BSDE, walaupun nggak stabil tapi ya meningkat untuk volume. Jadi seperti itu untuk BSDE. Cukup menarik. Harusnya ini indikasi memang saham-saham sepertinya di hari Senin atau Selasa akan rebound, karena udah di 4 sektor yang saya analisa itu teknikalnya rata-rata bagus ya, di daerah support, dan candlenya di hari Jumat juga menarik. Jadi seperti itu untuk BSDE. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Link yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,89% ke harga 3.200. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Link
diakumulasi oleh MG ya. Nih, broker favorit yang naikin harga, yang disukain retail ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal link seperti yang saya bilang ya, area kritikalnya itu 3200 sampai 3100 ini. Dan kalau yang ikut grup ya, ada yang nanya, salah satu member ya, saya bilang antrinya di daerah 3160 sampai 3140 waktu itu. Saat link ini di hari atau di tanggal 22 Maret dia turun sampai 3200. Kan waktu itu saya bilang juga di grup, area critical link yang bisa membuat link mantul itu di 3220 sampai 3180. Tapi di tanggal 22 Maret dia membuat candle bodinya penuh dan dalam dengan volume. Saya bilang jangan beli dulu, antri lebih bawah di 3160 sampai 3140 kalau nggak salah. Dan kalau ada yang buy sekarang udah profit ya, lumayan lah, di 2% atau 1,5% masih bisa kalau misalnya beli di harga terendahnya di 3140. Kalau yang beli di harga 3160 ya juga udah profit juga ya. Jadi peluang link karena membentuk candle hammer, dan kedua dia membuat candle hijau ini ya, menutup penuh 2 hari sebelumnya, candle 2 hari sebelumnya ya, peluang link harusnya juga terdekat menguji EMA 20-nya di 3300 sampai menguji resistennya di 3340. Juga peluang bagus masih untuk link ke atas. Kalau sekali lagi mampu breakout, harusnya bisa pelan-pelan mengarah ke 3800 ini ya. Ini resisten yang saya buat keduanya ya, yang harusnya memang disentuh link. Dan kalau itu mampu di breakout, harusnya juga bisa sampai 4400 sampai 5100. Dan kalau ya, ini skenario lain, kalau link gagal breakout 3300, kemungkinan link juga bisa sideways di range harga ini. Supportnya 3100, resistennya 3380. Bisa seperti itu untuk pergerakan link 1-2 minggu ke depan. Jadi seperti itu untuk link. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada MNCN yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,46% ke harga 1040. Kalau dilihat transaksi asing mulai kembali net buy di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, link juga membuat candle rejection setelah menyentuh EMA. Ini kita hapus dulu. Setelah menyentuh EMA 60-nya ini ya, ini dia menyentuh rejection, dan seperti yang saya bilang supportnya memang di 1040. Kalaupun harus terkoreksi maksimal ke 975, ini sampai 1000 aja link sudah mantul kembali. Jadi peluang bagus juga untuk link minggu ini ya, potensinya terdekat menguji 1100 sampai 1150. Alangkah bagusnya kalau mampu breakout kompim tutup di atas 1200, bisa rally lagi, karena untuk kondisi sekarang MNCN masih downtrend karena masih di bawah EMA 200-nya. Sempat menguji EMA 200 2 kali, gagal ya, di tanggal 21 Desember, terus di tanggal 4 Januari gagal, dan semoga ini menjadi momentum MNCN bisa naik dan kompim tutup di atas 1200. Itu adalah resisten yang bisa dikatakan resisten kunci kalau MNCN mau naik lebih tinggi ya. Seperti itu aja untuk MNCN, juga masih menarik, bisa juga membentuk pola cup and handle, dan ya kuncinya 1150 sampai 1200. Kalau kompim sekali lagi breakout harusnya bisa rally. Jadi seperti itu, indikator MACD masih membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, tapi volume MNCN makin meningkat dan harganya nggak kemana-mana, tetap di atas support tutupnya. Jadi untuk penentuannya ya minggu ini, apakah mampu kembali ke 1150 atau melanjutkan koreksi menguji 975 support selanjutnya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BMTR yang di hari Jumat ditutup naik 3,73% ke harga 278. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR
biasa aja ya, nggak terlihat signifikan antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR juga cukup menarik karena BMTR mengkonfirmasi kalau dia mau ke atas, karena setelah 2 hari BMTR masuk ke dalam base atau area sideway-nya, supportnya di 260, resistennya di 276, di hari Jumat kembali ke atas dan tutup di atas EMA 60-nya ya. Jadi peluang bagus BMTR harusnya minggu ini terdekat bisa menguji 290. Ini saya pasang target dulu aja ya, terdekat. Kalau yang punya barang apalagi dari bawah, pasang trailing stop aja, karena arah BMTR ya minggu ini kalau market mendukung harusnya memang bisa potensi besar terdekat 290, dan arah selanjutnya kalau mampu confirm breakout 290 ke 314. Indikator MACD masih membentuk golden cross, arah garis biru dan merah juga masih mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, cuman sayangnya volume belum kelihatannya. Ini dimana dia akan membentuk volume, apakah di 290 saat dia breakout volume meningkat, bisa seperti itu ya. Seperti itu aja untuk BMTR ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bingung mengatur portofolio, juga mengatur psikologis, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya akan bantu pilihkan saham-sahamnya, buatkan trading plan-nya dan mengatur portofolio, dan juga akan saya beri keterangan chart beserta arah kedepannya untuk saham yang direkomendasikan, dan juga Bapak Ibu bisa free konsultasi portofolio selama berlangganan. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.